Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nende Nuraini Fadila. Saya mahasiswa konversi untuk prodi Informatika. Dalam hal ini, kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, untuk nomor satu, yaitu studi kasus Optical Character Recognition (OCR) menggunakan jaringan saraf tiruan GST Hopfield. Deskripsi dari studi masalah ini, pengenalan karakter bertujuan untuk mengenali dan mempresentasikan teks dari gambar ataupun input visual. Studi ini menggunakan jaringan saraf tiruan Hopfield untuk mengenali huruf kapital sederhana seperti A, B, C, D dari gambar biner 5x5. Langkah-langkah implementasi yaitu yang pertama adalah dataset karakter. Setiap karakter dipresentasikan sebagai metrik biner 5x5 dengan mewakili piksel hitam dan 0 mewakili piksel putih. Matriks tersebut diratakan menjadi vektor satu dimensi untuk dimasukkan ke jaringan Hopfield. Contoh dari hal tersebut adalah seperti huruf A. Kita bisa lihat untuk matriks binernya yaitu 01110 dan selanjutnya, lalu kita ratakan menjadi array. Yang kedua, untuk arsitektur jaringan Hopfield tersendiri, yaitu Hopfield Network bekerja sebagai jaringan memori asosiatif. Setiap neuron dihubungkan ke neuron lain dalam jaringan secara simetris. Jumlah neuron sama dengan jumlah piksel pada gambar. 25 neuron untuk gambar 5x5. Lalu bobot dihitung menggunakan rule Hebb. Adapun analisis perhitungan bobot yang dilakukan menggunakan aturan Hebb pada jaringan Hopfield dengan lebih teliti. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan menyusun langkah-langkah analisis untuk perhitungan yang sudah dilakukan di contoh sebelumnya. Langkah-langkah analisa perhitungan pada saat ini yang saya lakukan adalah pola yang digunakan, kita memiliki dua pola biner berikut. Setiap angka mewakili nilai aktivasi neuron dengan satu sebagai aktif dan negatif satu sebagai tidak aktif. Pola bisa terlihat di layar di huruf A, 1, -1 dan lain sebagainya yang dibentuk untuk pola 1 sebagai huruf A, lalu dibentuk juga pola 2 huruf B, negatif 1, 1, 1 dan seterusnya kita buatkan dalam bentuk array. Kedua pola ini memiliki panjang vektor 15, yang berarti kita bekerja dengan 15 neuron dalam jaringan Hopfield. Perhitungan bobot untuk pasangan neuron, mari kita periksa kembali perhitungan bobot neuron ke-1, neuron kedua. Bobot neuron 1 dan neuron 2 berdasarkan pola-pola yang diberikan di atas tadi adalah pola 1 X11 sama dengan 1X min 1 dan selanjutnya begitupun pola 2 seperti kita lihat di gambar. Untuk menghitung bobot antara neuron 1 dan neuron 2, kita lihat W12 sama dengan W12 sama dengan 1 plus min 1,1. W12 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 2. Bobot yang benar adalah negatif 2, bukan negatif 3. Seperti yang dihitung sebelumnya, itu adalah kesalahan dalam perhitungan sebelumnya. Untuk memperoleh bobot antara neuron lainnya, kita perlu mengikuti pola yang sama. Bobot antara neuron 1 dan neuron 3, W13W, seperti yang diperlihatkan, perhitungan untuk W13W antara neuron 1 dan neuron 3 adalah berdasarkan pola-pola yang diberikan. Pola 1, X11, sama dengan 1X underscore 1, dan selanjutnya, begitupun pola 2, seperti kita bisa lihat di sini. Lalu bobotnya kita bisa lihat dengan rumusan seperti ini. Dengan demikian, bobot antara neuron 1 dan neuron 3 adalah 0, bukan 9 seperti yang dihitung sebelumnya. Lalu kita akan beranjak ke analisis hasil perhitungan bobot. Penjumlahan untuk setiap neuron, seperti yang terlihat dari perhitungan untuk W12W, maka bobot antara neuron dihitung sebagai jumlah hasil perkalian nilai neuron untuk setiap pola. Bobot antara neuron yang memiliki pola aktif bersamaan baik 1 dan 1 atau negatif 1 dan negatif 1 akan menghasilkan bobot positif. Begitupun bobot antara neuron yang memiliki pola berbeda 1 dan negatif 1 akan menghasilkan bobot negatif. Lalu bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa sifat jaringan Hopfield adalah pertama,
Jaringan Hopfield akan mengonvergensi pada pola yang paling mirip dengan input yang diberikan, berkat sifat asosiatif dari jaringan ini. Lalu yang kedua, bobot yang dihitung ini memungkinkan jaringan untuk mengenali pola meskipun sebagian input rusak atau terdistorsi. Itulah penjelasan untuk studi kasus saat ini mengapa saya memilih jaringan Hopfield. Semoga penjelasan ini bisa berguna dan cukup menjelaskan untuk hasil ujian saya dan mudah-mudahan bisa berguna untuk rekan-rekan yang sedang menganalisa mengenai OCR dengan sifat jaringan Hopfield. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.